Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom kerinduanku Church. Saya Pastor Binsar, senang sekali bisa kembali melayani saudara pada pagi, sore, pagi, siang, sore, malam hari ini. Kapanpun saudara mendengarkan renungan ini, kami selalu berdoa agar setiap saudara diberkati, disegarkan, dikuatkan, bahkan mengenal Tuhan lebih lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas suatu tema, judulnya adalah Raja di atas keledai. Ini adalah suatu yang paradoks, karena biasanya kalau raja dia pengen ada di atas tahta, di atas kuda yang hebat. Tapi Yesus, dia seorang raja, tapi dia memilih untuk naik ke atas keledai. Yuk, sama-sama kita akan mempelajari apa maksudnya dan sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah kebaikan-Mu, untuk keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Sungguh Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Engkaulah Raja di atas segala raja yang layak dipuji, diagungkan sampai selama-lamanya. Makasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Kami doa, kami semakin mengerti bagaimana Engkau dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Sama-sama semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Suatu hari saudara, Yesus dia akan dielu-elukan. Tapi Yesus menyuruh muridnya untuk mengambil seekor keledai, saudara. Bukan kedelai ya, keledai. Pernahkah kita bertanya kenapa sih Yesus sang raja di atas segala raja, tapi dia memilih seekor keledai? Bukan kuda perang atau kereta yang megah untuk masuk ke Yerusalem. Saya percaya ini bukan sebuah kebetulan, ini bukan sebuah keterbatasan, tapi ini merupakan suatu pesan ilahi. Tuhan mau ngomong sesuatu di sini. Yesus sedang menyampaikan suatu prinsip tentang kerajaan sorga. Lebih dari sekedar transportasi, dia sedang mengajarkan dunia. Ketika dia naik keledai, dia akan berbicara tentang hakikat kerajaan Allah. Kerajaan yang berbeda dengan kerajaan dunia. Di dunia, raja ada di paling belakang kalau lagi perang, yang paling dilindungi. Tapi di dalam kerajaan sorga, Yesus mati. Dia raja di atas segala raja. Dia yang harus mati. Di dunia, raja harus naik kuda yang paling megah, kereta kuda yang paling mewah. Tapi dia memilih untuk naik keledai. Apa sih maknanya? Yang pertama adalah Yesus menggenapi nubuat. Salah satu nubuatannya ada di Zakaria. Kita sama-sama baca Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Ratusan tahun sebelum peristiwa ini, Nabi Zakaria sudah menubuatkan bahwa raja akan datang dengan kerendahan hati, menunggangi keledai. Yesus sedang menyatakan bahwa dia adalah Mesias yang sudah dinubuatkan, yang sudah dijanjikan buat bangsa Israel. Bukan Mesias menurut bayangan manusia. Bukan raja yang menaklukkan bangsa, tapi raja yang menebus jiwa saudara dan saya. Yang kedua, keledai itu adalah simbol kerendahan hati dan simbol perdamaian. Berbeda dengan kuda perang yang melambangkan kekuatan dan peperangan, tapi Yesus naik keledai adalah simbol adalah kedamaian. Yesus datang untuk membawa damai.
Dan Yesus datang dengan segala kerendahan hati untuk melayani. Ketika seorang raja datang dengan keledai, berarti ia datang tidak untuk berperang, tapi untuk membawa damai. Makanya Yesus selalu mengajarkan bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat yang kelima. Yesus datang untuk mengalahkan dosa, bukan mengalahkan Roma, yang pada waktu itu menjajah bangsa Israel. Ia datang tidak untuk mengangkat pedang, tapi untuk mengangkat salib untuk saudara dan saya. Kemudian Yesus yang ketiga maknanya adalah Yesus menunjukkan jalan yang baru, new way of life. Saat dunia mencari kuasa, pengaruh, kebesaran, tapi Yesus menunjukkan jalan lain. Yesus ngajarin gini, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini yang Yesus lagi ajarin buat saudara dan saya hari ini. Supaya kita rendah hati. Kebesaran sejati bukan soal jabatan. Kebesaran sejati bukan soal popularitas atau kekayaan. Tapi orang yang besar adalah orang-orang yang rendah hati dan setia mengabdikan dirinya sama Tuhan. Aplikasinya apa sih dalam hidup kita? Yang pertama adalah, yuk belajar seperti Yesus, hidup dalam kerendahan hati. Yakobus 4:6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yesus aja rendah hati, Pak, Bu, anak-anak muda. Seberapa sih kita hebat? Jabatan kita, kepercayaan kita, uang kita, seberapa hebat sih dibanding Yesus? Gak ada apa-apanya. Yesus aja rendah hati. Masa kita mau sombong? Hari ini kita tanyain sama diri kita, apakah aku hidup untuk mencari pujian atau melayani tanpa mengharapkan apapun? Hari ini kita belajar, apakah kita rendah hati dalam kehidupan kita? Yang kedua, Yesus mengajarkan bahwa kita harus melayani bukan dilayani. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hari ini pertanyaannya adalah, apakah kita hadir di tengah-tengah dunia ini untuk melayani? Apakah kita melayani di gereja benar-benar untuk melayani? Atau malah kita mencari kita dilayani oleh orang lain? Dalam keluarga, mungkin kau anak yang paling besar dalam keluargamu. Mungkin kau pikir kau punya adik-adik yang akan melayani engkau. Tapi Tuhan gak ngajarin gitu kok. Tuhan ajarin, barang siapa terbesar di antaramu, hendaklah ia melayani. Mungkin kau di kantormu udah jabatannya tinggi, setinggi langit, di angkasa, bertemu dengan bintang-bintang dan matahari. Tapi tetap Tuhan ajarin kita untuk melayani. Mungkin kau kepala keluarga, seorang bapak, seorang suami. Apakah engkau datang dengan tangan besi untuk dilayani? Atau justru engkau hadir di tengah-tengah keluargamu untuk melayani? Sebuah pertanyaan pribadi. Yesus memilih keledai bukan karena itu satu-satunya pilihan, bukan. Dia memilih karena dia sedang menyampaikan siapa Yesus yang sebenarnya.
Dia raja di atas segala raja yang rendah hati, penuh kasih, dan datang untuk menyelamatkan. Sekarang Tuhan Yesus mengundang kamu dan saya, kita semua, untuk mengikuti jejak langkahnya. Apakah kita mau datang seperti keledai itu dengan kesederhanaan, kesetiaan, kerendahan hati, dan hati yang mau melayani? Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau datang meninggikan nama-Mu, Raja di atas segala raja. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Amin. Kau Rajaku yang berkuasa, yang bertahta, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari bersama-sama katakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Terima kasih Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Kau yang telah merendahkan dirimu menjadi manusia, mati bagi setiap kami. Dan gak hanya itu, Kau sedang membawa nilai-nilai kerajaan sorga dalam kehidupan kami. Kami doa, kami menjadi pribadi yang rendah hati, seperti Engkau rendah hati. Ajar kami untuk menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan-Mu. Ajar kami untuk menjadi orang-orang yang mau melayani. Sehebat apapun kami, setinggi apapun jabatan dan kepercayaan yang kami miliki, ajar kami untuk memiliki hati yang seperti Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Yang punya sorga, crazy in love with you. Bye-bye.